Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wa rabbul ardin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabbal alamin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Mukarramun para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para ustazah, para bapak dan ibu haji, pengurus PKM Masjid As-Salam Damai, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang hadir, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam satu majlis yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini tentunya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dan doa sama-sama kita sampaikan pada junjungan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita ucapkan ini kelak akan menjadi penolong bagi kita di yaumil kiamat, dan kita berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga kita bisa bersama-sama dengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang meraih kunci surga. Ini kebetulan dia dengan suaminya menghubungi saya awalnya terserah temanya, saya ikut aja. Tahunya saya yang disuruh cari, bingung juga ya. Saya sampaikan beberapa judul,
Ragu-ragu jawabnya. Bapak yakin nggak kalau Bapak ahli surga? Harus yakin. Cuma ada cirinya. Siapa itu ahli surga? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar." Dan berikanlah kabar gembira, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi siapa itu ahli surga? Yang saya warnakan berbeda, orang-orang yang beriman. Syarat pertama kalau kita mau masuk surga maka harus beriman. Bapak Ibu, amal luar biasa banyak, tapi tidak ada iman sama sekali bohong, sia-sia. Maka syarat utamanya, sekecil apapun nanti amal soleh kita, maka harus kita dasari dengan iman terlebih dahulu. Maka setelah kita beriman, beramal soleh, cukup dua hal itu insya Allah menjadikan kita sebagai ahli surga. Pertanyaannya, kita sudah beriman, yakin kita sudah beriman. Apakah kita sudah beramal soleh? Jawabannya masing-masing ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Sudah sampai di mana kita beramal? Kalau amal kita banyak, alhamdulillah. Kalau amal kita sedikit, tetap alhamdulillah. Sambil kita tingkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Maka selanjutnya segera kita jadi ahli surga. Kalau sudah kita beriman dan kita tahu selanjutnya harus beramal soleh, badiru bil a'mal fitan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Apa itu? Kalau mau berbuat baik jangan tunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu. Kata Nabi, yusbihur rajul mu'minan, paginya orang beriman, wa yumsi kafiran, bisa jadi sorenya kafir, tidak beriman. Maka amal apapun tadi kalau kita tidak beriman, sia-sia. Atau bisa jadi sorenya beriman, wa yusbihu kafiran, paginya jadi kafir. Kenapa? Gara-gara jadi agamanya dijual dengan harga sedikit, keuntungan duniawi, gemerlap dunia. Bapak Ibu coba lihat sekarang, banyak nggak orang dalam tanda kutip jual agamanya? Banyak Pak. Cuma gara-gara sedikit duniawi ditawarkan jual agama. Nah kemudian apa kunci-kunci surga? Ini saya batasi ruang lingkupnya Bapak Ibu. Kalau bicara kunci surga itu banyak. Bapak Ibu yang hadir di sini, kuncinya kita kumpulin, kira-kira bisa ketemu, bisa kenal nggak kunci-kuncinya? Pak, kunci kita dikumpulin, gabung jadi satu. Bapak kira-kira bisa kenal nggak kunci motor kendaraan mobil Bapak? Kenal ya? Maka begitu juga surga. Harus kita kenali kunci mana yang bakalan bisa kita bawa menuju surga, kita buka pintunya. Maka dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sampaikan, ya ayyuhan nas afshus salam
menjawab salam tersebut. Ini kalau ibu-ibu biasanya ini rajin. Kalau pengajian sebelum ya mulai pada salawatan dulu kan? Ya. Memang kadang ini masuk ya. Yang salawatan gini-gini sedikit gitu ya. Ini suaranya udah kempreng, siang-siang kenceng. Tapi tetap ya di situ ada balasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Nabi akan jawab. Jadi jangan khawatir, pasti dijawab oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kepada siapa? Keluarga. Anas bin Malik disampaikan kepada Rasul, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahlik. Tom, bahasa Betawi ini kata Nabi kepada Anas bin Malik. Kalau kamu mau masuk ke rumah, ketemu keluarga, ucapin salam. Ya pun barakatan, maka itu akan jadi keberkahan. Alaika wa ala ahli, buat kamu yang ucapin dan buat keluarga kamu yang diucapin. Saya mau tanya ke ibu, karena ibu yang sering ada di rumah, kalau bapak kan adanya kadang di kantor, kerjaan dan sebagainya. Anak kita kalau pulang ke rumah ucap salam nggak kira-kira? Yang bener nih, ucap salaman nggak? Salim. Salamannya dicium apa di pipi apa di tidak? Jujur. Apa di hidung? Apa di mulut? Yang bener yang mengaku dari sini begini dari luar. Pak, kira-kira pakai tangan, cium tangan, dicium tangan kita pakai mulut, hidung, pipi, jidat. Jujur Pak, anak kita. Kalau ada yang masih cium tangannya ke jidat, balikin Bu. Iya. Saya tanya, judulnya cium tangan, cium kan? Kalau jidat namanya jidat tangan, bukan cium tangan. Banyak anak kita sekarang. Balikin, ulangin sampai tangan kita dicium. Mau ibu bekas makan ikan asin, ya jengkol atau apa, nikmat bilang. Begitu juga ibu sama siapa? Sama bapak, suami. Boleh nggak bapak cium tangan istri? Boleh. Balik. Saya mengajarkan kepada saya kalau saya ada sekolah, dia cium tangan saya cium tangan dia kembali. Untuk mengajarkan cium yang benar itu seperti apa. Jadi berkah. Orang kalau udah berkah hidupnya enak. Punya apa aja berkah. Insya Allah. Keluarga. Jadi habis dari sini pulang masuk ya. Keluar masuk ucap salam. Cuma jangan kalau sampai salam kasihan juga ntar di rumah. Salam. Jamaah komunitas nyampe dalam satu kajian seperti ini atau majlis seperti ini, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebuah hadis datang seseorang dalam satu majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Assalamualaikum. Apa jawaban Rasul? Rasul jawab salamnya Waalaikumsalam. Kemudian duduk, apa kata Nabi? Ashrun 10. Datang yang kedua, ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata Nabi setelah dijawab? Isyur 20. Datang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, kemudian Nabi sampaikan 30. Apa maksudnya Pak? 10, 20, 30. Orang yang mengucapkan Assalamualaikum pahalanya 10 kebaikan. Orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi titik 20 kebaikan. Orang yang mengucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30 kebaikan. Jadi rajin-rajin Bapak Ibu ucapnya yang lengkap. Sayang kalau cuma Assalamualaikum
mudah-mudahan Allah kasih keselamatan, kan begitu. Cuma oleh Nabi diungkapkan dengan bahasa yang luar biasa, Assalamualaikum. Ya, jadi mulai saat ini ucapkan salam, insya Allah kita jadi berkah. Nah, tambahan, selain kita mengucap salam, apa yang harus kita lakukan? Jabat tangan. Yang bapak-bapak ketemu bapak-bapak tadi sebelum berangkat dari rumah, sebelum menuju masjid ketemu, jabat Assalamualaikum sambil jabat. Mamin muslimaini al-taqiyah, dua orang muslim bertemu berjumpa, fayatasafahan, kemudian saling berjabat tangan, illa bi'ulama la yatafarraqa, maka sebelum bapak ibu berpisah, ini tadi bapak ibu salaman sama yang kenal atau yang tidak kenal, maka selama belum berpisah maka dosa-dosanya dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa. Dosa besar harus pakai taubat. Ya, tapi kalau dosa kecil ya dikikisnya dengan yang seperti ini. Bapak Ibu kira-kira ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa kecil? Bu, ada nggak yang nggak punya dosa kira-kira? Ada Pak? Nggak ada Pak. Kata Nabi, kullu bni Adam khata', semua anak cucu Adam pasti melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, maka sebaik-baik orang yang berbuat dosa segera dia bertobat. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, ingat Allah. Ini pulang dari sini. Dari sini tadi Bapak Ibu bawa sendal kipas. Tahu? Orang Betawi tahu kipas? Sebelah lain kipas namanya. Ya. Pas keluar dari masjid, oh, sendal bagus nih. Baru itu langsung itu Allah, jangan dosa. Tadi kata dulu dosa, langsung ingat loh. Enggak berasa Bapak Ibu tetap pakai itu sendal sampai di rumah. Oh, sendal jadi cakep ya jadi. Katanya sendal orang. Bagaimana caranya nggak kenal nih? Segera ingat Allah. Selesainya setelahnya ya silakan diurus gitu ya. Mau bagaimana banyak cara. Yang penting kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan selain kita jabat, tapi yang laki-laki perempuan sesuai dengan mukminnya. Jangan main asal sosor aja gitu. Etikanya ada aturannya ketika salam. Siapa yang berhak duluan, siapa yang belakangan. Kata Nabi bagusnya, as-saghir 'alal kabir. Yang kecil ngucapin salam kepada yang besar, yang muda kepada yang tua. Bapak Ibu udah merasa tua belum? Kalau belum merasa tua berarti duluan ucap salamnya. Kalau pengen belakangan berarti udah tua. Ya. Wal mal 'alal baik. Yang jalan kepada yang duduk lagi nongkrong. Kita bawa motor. Assalamualaikum. Ya. Ini ngomong. Padahal tuh ada yang punya wilayah di jalan. Ya. Jangan yang duduk. Woi, assalamualaikum. Yang jalan. Ya. Atau bahasa-bahasa kita mau pakai klakson, assalamualaikum. Boleh. Ya. Semudahnya kita saja. Wal qalil al katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Dalam riwayat lain Imam Muslim, warraqib 'alal mashi. Ketika ada orang yang jalan kemudian jalan kaki dengan yang naik kendaraan, mana yang dahulu mengucap? Ar-raqib, yang naik kendaraan. Ya, udah naik kendaraan enak-enaknya masa kita yang apa? Yang ucap, yang jalan kaki. Ini adabnya, etikanya. Bukan berarti kewajiban. Tinggal sedapatnya. Kenapa? Yang paling pertama mengucap salam maka dia yang paling banyak kemuliaannya. Ya. Jadi berebutlah mengucap salam. Insya Allah banyak kemuliaan. Tambahannya salam kepada ahli kubur. Yang mati ternyata harus kita salamin. Ini hadis Nabi sahih. Assalamualaikum
sudah banyak riwayat-riwayat di dalam usul kitab-kitab itu. Kemudian kitab-kitab tadhkirah misalnya yang membahas tentang alam gaib. Ya, cuma saya nggak mau bahas alam gaib karena kita bukan alam gaib saat ini ya. Itu banyak Bapak Ibu etika-etika kepada orang-orang yang meninggal. Ada hadisnya sahih, ada hadisnya dhaif, ada yang mau. Maka kita ambil yang sahih. Nah, ini banyak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lewat makam, lewat kubur, assalamualaikum ya Allah ya. Ini mana itu saja. Ya. Kenapa? Kalau kita nanti meninggal, insya Allah banyak juga yang doakan gitu. Sama kata orang. Kalau kita rajin sholatin jenazah, insya Allah maka ketika kita meninggal banyak juga yang doain kita. Tapi kalau nggak pernah sholat jenazah, repot. Ya, banyak cerita. Udah jumlah ini ya. Ini baru nomor 1 kuncinya. Lanjut nih. Lanjut ya. Yang kedua, kunci yang kedua wasilur rahim, sambung silaturahim, perkuat persatuan. Nah, sekarang ini musim pemilu, maaf ya. Ini jangan percaya. Bapak Ibu mau pilihan yang manapun terserah, tapi jangan sesama saudara tetanggaku main tinggi-tinggian pasang bendera. Ya Allah. Berantem Pak. Pilihannya berbeda, jangan. Wasilur rahim, sambung, jangan putus, karena ini akan memperkuat persatuan kita. Apa efek samping dunia akhiratnya? Panjang umur, luas rezeki. Orang yang pengen rezekinya dimudahin, umurnya dipanjangin, falyasil rahimah, kata tadi, sambung tali silaturahim. Kenapa kok bisa sambung tali silaturahim itu bisa memperluas rezeki? Oh banyak tidak. Bapak kalau mau dapat banyak koneksi, ya, kemudian bisnis, apa yang Bapak harus lakukan? Banyak cari relasi kan? Nah itu silaturahim. Ibu-ibu juga begitu kan? Ini bagaimana caranya arisan banyak yang ikut? Datang-datang ya? Wah, itu silaturahim. Nah, cuma arisan yang benar Bu ya. Ini banyak arisan yang nggak benar jarang ya. Gak apa-apa, sambung tali silaturahim. Kumpul geng, kumpul tim, kumpul apa segala macam. Sambung tali silaturahim. Cinta keluarga. Wahabbatu. Maka semakin kita memperbanyak tali silaturahim, maka efeknya keluarga itu timbul kecintaan di antara keluarga. Apalagi ya di dalam rumah, kemudian nanti saudara-saudara kita. Sekarang itu sudah luar biasa. Bapak Ibu boleh nggak silaturahim pakai ini? Boleh. Sekarang sudah zaman canggih. Paling nggak kita nggak bisa tatap muka, langsung wajah. Video call sekarang udah bisa kan? Ini saudara jauh, telepon enggak, WA enggak, video call apa lagi? Boro-boro ketemu. Lebaran enggak disabar, tahu sabar. Bahasa orang Betawi keluar lagi. Silakan Bu, sambung tali silaturahim dengan berbagai media sekarang sudah luar biasa. Insya Allah ya ada kemuliaan bagi kita. Cinta Allah dan Rasulnya. Kata Allah dalam hadis qudsi, orang yang saling mencintai sesama muslim berhak mendapatkan kecintaan. Orang yang saling berkunjung ke rumahnya masing-masing silaturahim berhak mendapatkan kecintaan. Orang yang saling berjuang satu sama lain membantu akan berhak mendapatkan kecintaan. Orang yang saling bersedekah, tabadul, saling berbagi, nanti kita ngasih, nanti kita terima, saling berbagi, dapat kecintaan. Orang yang saling sambung tali silaturahim dapat kecintaan. Kalau sudah Allah dan Rasulnya cinta, kira-kira gimana Bapak Ibu? Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang kita mau, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Hasyiah Al-Qutairimi, kemudian Tadbirul Muwaffiqin, ada banyak sekali sebenarnya. Apa manfaat dari silaturahim? Ini ada 10 sekali ya. 10 yang lain disebutkan, cuma saya pikir tidak dibahas ini karena waktunya
tapi kita belum selesai urusan duniawinya dengan keluarga. Ya Allah. Saya pernah didatangi oleh ibu sudah tua, beliau sudah haji. Jadi ceritanya itu anaknya ini sampai sakit ketika berbicara sama saya, belum pernah datang ke rumah. Gara-gara bapaknya itu sakit hati ketika berangkat haji. Jadi berangkat haji bapak ibu dengan anaknya ini ngomong sesuatu yang bikin sakit hati bapaknya. Disampaikan oleh ibunya, nah kamu itu yang begitu kita tidak mau, tidak merasa salah anaknya. Maka mulai dari situ nggak pernah ketemu sama dia. Sampai akhirnya bapaknya meninggal belum ada maaf. Bagaimana katanya? Berat nih kajian. Kayaknya baru selesai jam 12 kalau saya tuntaskan cerita itu ya. Jadi kita lewatin saja. Kisah ahli ibadah ini buat memberikan semangat saja. Jadi ketika zaman Nabi Musa itu ada ahli ibadah sudah 500 tahun beribadah. Kalau orang-orang dulu banyak-banyak Pak. Sekarang kita paling banter, paling maksimal itu ya 70 udah mulai. Ini ada yang udah 60 nggak Pak? Ada Pak? Siap-siap ya. Siap-siap banyak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. 500 tahun dia beribadah ketemu sama Nabi Musa, wahai Nabi Allah, saya udah beribadah 500 tahun. Tolong tanyain sama Allah, saya pasti masuk surga enggak? Oh, udah 500 tahun saya beribadah. Tolong tanyain. Ya, nanti saya tanyain. Berdoa Nabi Musa, ya Allah, ini ada hambamu beribadah 500 tahun, kira-kira pada masuk surga enggak? Disampaikan malaikat Jibril, wahai Musa, bilangin untuk orang enggak bakal masuk surga, masuk neraka. 500 tahun enggak masuk surga. Nah ini buat apa kita bahas di surga ini? Bapak Ibu berapa menit sekarang? 70, 50, 60, 40. Enggak ada apa-apanya sama yang 200 tahun beribadah. Kita paling-paling beribadah itu umur 20 baru mulai lagi. Umur-umur sebelumnya itu ya ada yang bolong-bolong lagi. Akhirnya kepikiran, ya Allah, saya 500 tahun beribadah tapi masuk neraka. Gimana saudara-saudara saya yang ibadahnya itu serentis, ibadahnya itu bolong-bolong? Baik, Nabi Musa, saya terima, saya ikhlas masuk neraka, tapi tolong saya minta satu. Kata orang ahli ibadah, ketika saya masuk neraka, besarkan badan saya supaya saudara-saudara saya enggak masuk neraka, enggak cukup dan neraka, hanya surga aja. Gitu. Disampaikan kepada Allah, ya Allah, ini hambanya aneh-aneh permintaannya. Apa kata Allah? Sampaikan kepada dia, insya Allah akan masuk surga. Masuk surga setelahnya. Kenapa? Gara-gara dia nyambung silaturahim. Maksudnya apa? Dia care, perhatian sama saudaranya. Bapak Ibu, kalau sama saudara kira-kira nih ya, ada pertanyaan begitu.
yang memberikan makan, insya Allah Islamnya Islam terbaik. Penebus dosa, Luqman menyampaikan kepada anaknya, "Idza astabta khati'ah fa'ti sadaqah." Kalau kamu melakukan satu perbuatan dosa, langsung sedekah. Ibu, bapak merasa dihukum, saya habis melakukan dosa, kasih sedekah. Kemana? Jumat berkah, tetangga. Tapi juga maaf, bapak ibu ya, terkadang kita terlalu jauh maksudnya ini. Kita kasih donasi sedekah kemana-mana, tetangga kita susah, saudara kita susah. Ini yang kita butuhkan. Yang lain kalau ada lebihnya baru muter-muter keliling, tapi sekitar kita nggak dipikirin, dosa kita. Tetangga saudara kita itu yang didahulukan. Ini Umar dulu ketika jadi khalifah, suatu ketika mampir ke kampung seberang, ada nenek-nenek tua. Mampirlah di situ Umar. "Nek, boleh nggak saya duduk?" "Boleh." Ya. Ditanya, "Nek, apa pendapatmu tentang Khalifah Umar?" Itu Khalifah Umar yang kata. Umar bertanya, "Nggak pantas jadi yang berumur ini, nggak pantas jadi Khalifah." Kenapa? Nggak mikirin rakyat. Rakyat banyak yang susah. Ini saya bukan di kampanye bibir, bukan ya. Ini mau Umar. Rakyat pada susah. "Oh, Nek, susah jangkauannya," kata Khalifah Umar. "Nggak mungkin tuh Umar keliling-keliling susah. Ronda bisa dia pemimpin, banyak cara, harus." Oh begitu ya. Sampai akhirnya tanya, "Berapa kira-kira saya bisa beli kesalahan Umar, dosa Umar? Cukup nggak dengan 25 dinar?" 25 dinar zaman dulu, sekarang waduh, 1 dinar berapa? 1 gram emas aja berapa sekarang? Berapa tuh? Yang banyak punya emas kayak aku. Wah, kalau tahu dong berarti nggak punya emas ini. Itu 1 juta lewat lebih ya. Ayo dulu, uang 1 dinar itu berapa gram emas? Banyak kan? 25 cukup kan? Nggak bisa dibayar. Kesalahan Umar sudah luar biasa. Itu Umar dengan datang ceritanya. Ini sahabat Ali dan lainnya jemput Umar. "Wahai Khalifah, kita sudah siap jemput kendaraan dan sebagainya." Kumpul rombongan. Kaget tuh nenek. "Maaf, ini siapa?" "Umar." "Oh, takut. Ambil dulu, saya nggak tahu kalau mau ambil dulu dengan Pak Umar." Gitu. Kira-kira bapak kalau datangin presiden, bapak nggak nama presiden gitu ya. Nah, ini yang namanya dulu kan nggak ada TV, nggak ada smartphone dan lain sebagainya. Baik, ikhlas. Maka apa kata Umar? "Nek, sampai di sini terbebas saya dari kesalahan, terbebas saya belum ini." Jadi bapak ibu harus diselesaikan. Makanya kalau orang meninggal, bapak ibu ya almarhum jika punya kesalahan, punya utang piutang, ya mohon dimaafkan. Utangnya diwalakan kepada anak-anaknya. Langsung Pak yang nunjuk, "Saya ini utang yang saya 2 juta, sekarang bisa dibayar." Jangan juga ya. Ada etikanya. Jadi tetap harus sabar. Jadi sedekah itu penebus dosa. Jauh dari neraka. Ittaqun nar walau syiqqi tamrah. Takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan 11 biji kurma. Besok puasa kebebo ya. Punya ponakannya. Bagi tetangga sebelah. Ya, 11 bijinya. Karena di sini tamrah 11 kurma doang kata Nabi, itu sudah luar biasa. Di Mesir Bapak Ibu, saya kalau di jalan sudah menjelang maghrib ini, itu banyak yang lemparin makanan. Kita tolak itu haram, marah mereka. Nggak boleh kamu ambil. Akhirnya karena ketagihan kita bolak-balik, alhamdulillah sekantong penuh kita bawa pulang. Nggak apa-apa ya, mahasiswa waktu itu. Jadi luar biasa. Jadi takjil mereka itu ternyata nggak tanggung-tanggung takjilnya. Kalau kita kan satu plastik kecil, mereka besar kantong namanya. Isinya sudah berbagai macam-macam. Nah, ini
Bapak Ibu masak sayur asem enak, apa kata Nabi? Banyakin kuahnya, kasih tetangga kuahnya, isinya buat kita. Ya, asam neraka bagiannya. Ya. Ini ada kisah Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah sebenarnya. Ketika beliau Hasan Hussein sakit, kalau sembuh saya nazar puasa 3 hari. Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah. Itu setiap hari ada yang datang mau buka, tiba-tiba ada yang minta dikasih, sehingga cuma minum air putih saja, sahur dengan puasa, dengan buka hanya dengan air putih saja. Kita kira-kira kalau buka puasa dengan apa, Bapak Ibu? Wow, banyak Pak, belum kodoknya, asinannya, gorengannya, es teh manis, es kolak, es apa tuh? Campur. Yang dimakan dan diminum apa? Saudara-saudara kita masih banyak tuh ya. Nah, kalau Bapak kelebihan, hubungi saya ngambil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata saling bersedekah memberi makan obat keras hati. Kalau merasa kita keras hati kita, ya kata Nabi apa? Wa at'imhum min ta'amika, kasih makan anak yatim. Ya, insyaallah banyak berguna. Contoh anak yatim. Kalau kita enggan memberi makan, maka kita termasuk pendusta agama. Dalam Quran surah Al-Baqarah adzalika fiti. Kemudian pertolongan, kalau kita ternyata banyak ditolong oleh Allah diberi rezeki itu dengan sebab banyak orang-orang lemah di antara kita, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kita kasih pancing. Istanjil rizqa bisadaqah wa tarafi. Minta turunkan rezeki dengan cara sedekah. Bapak Ibu kalau mau mancing apa? Mancing. Semakin pengen dapat hasilnya, umpannya semakin yang baguskan. Begitu sedekah. Ada kotak, wah kotak nih, masukin 1 juta, besok turun 10 juta. Yakin nggak kira Bapak? Bapak mau contoh nggak? Kalau saya nggak, Bapak aja dulu lah. Seberapa pun Bapak masukkan, memasukkan, kasih, insya Allah ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wassallu bil laili wan nas niyam. Salat malam manusia terlelap tidur. Banyak di antara kita ya yang sedang terlelap tidur, dan banyak juga di antara kita yang sedang terbangun berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat malam memperkuat hubungan vertikal. Dari 4 kunci, 3 kunci hubungannya horizontal. Yang satu hubungan vertikal. Jangan pernah lupa hablum minallah, hablum minan nas. Kita nggak perlu hanya hubungan ke atas saja, tapi hubungan kepada sesama dilupakan. Kita diperjuangkan hubungan sesama, tapi yang ke atas dilupakan. Maka harus ada apa? Ya, campur antara hubungan sesama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulai mengangkat derajat, makom mahmuda, bapak ibu bangun, banyak kisah saja. Ya. Adib kenapa diangkat? Karena rajin tahajud. Diangkat derajatnya oleh Allah. Banyak dari supir kuasi, dari penjual bakso diangkat derajatnya oleh Allah. Sunnah yang paling utama. Ketika Nabi ditanya sholat apa yang lebih utama setelah sholat fardu, sholat di pertengahan malam. Nggak usah lama-lama. Sekarang subuh jam berapa? Setengah 5. 5 menit sebelum adzan Bapak Ibu bangun, buru-buru wudhu, 2 rakaat saja. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dengan sebenarnya. Nggak usah panjang-panjang. Gua mulai langsung 100 rakaat. Gempor. Pelan-pelan 2. Nanti lama-lama terbiasa enak kok. Yang tadinya 5 menit sebelum subuh naik 10 menit. Yang tadinya 10 menit lama-lama naik 15. Akhirnya nikmat karena terbiasa. Biasa jadi enak. Tapi kalau orang belum biasa susah. Niat-niat sebelum tidur mudah-mudahan nikmat bangun ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, apa ya?
mencegah kemungkaran sudah jelas. Ya, kewajiban semua. Ini Bapak Ibu maaf, yang Bapak-bapak. Kata Nabi itu ada 3 golongan yang susah masuk surga. Salah satunya adalah Adaiyus. Siapa itu Adaiyus? Orang yang enggak cemburu ngelihat anggota keluarganya buat maksiat. Bapak Ibu anaknya berbuat maksiat, ninggalin sholat, tapi Bapak Ibu diam aja, layak jannah, tidak gampang masuk surga. Adaiyus itu enggak ada girongnya, enggak ada cemburunya ketika keluarga itu tidak melaksanakan perintah Allah berbuat maksiat dan tak perlu termudah. Saya udah dilihatin oleh orang ya, belum 5 ini. Finally minimal 1 kunci saja. Dari 4 kunci Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu bisa lakukan 1 aja Bapak Ibu lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan tadkhulul jannah, bisa masuk surga dengan selamat. Dan kita berdoa mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jika ada pertanyaan silakan, jika tidak ada alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah dipaparkan materi yang sangat luar biasa dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Khairul Anwar Ahmad Hasim. Jadi selanjutnya adalah kita buka pertanyaan 2 sesi. Apabila yang mau ditanyakan dipersilakan tunjuk tangan atau bisa disampaikan. Boleh dari bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya dipersilakan. Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, sebelumnya akhirnya saya dari kampung mau masuk ke Adi. Gila ya, pengalaman nih Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya sampai saat ini mengenai masalah terjolimi. Apakah benar orang yang terjolimi dosa-dosa dia berbalik kepada orang yang menzaliminya, dan kebalikan orang yang menzalimi ibadahnya serta amal kebaikannya berbalik pada orang yang telah dizalimi. Yang kedua Ustaz, terakhir, apakah benar karma itu ada? Karena saya benar-benar yakin keadilan dari Allah Subhanahu wa taala itu benar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab. Ya. Ibu, Bapak, banyak masih ada ya? Ini pertanyaan luar biasa terkait dengan yang pertama, kezaliman. Banyak hadis sebenarnya terkait dengan kezaliman. Ada kata Nabi salah satu 3 macam kezaliman. Yang tadi Bapak sebutkan itu layak syukurullah, tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, yaitu kezaliman kepada sesama. Kata Nabi, kalau kita punya kezaliman terhadap saudara kita, falyatahallalhu minhu, maka halalkan saat itu juga. Kalau kita sudah merasa, ya Allah, saya berbuat zalim kepada saudara saya, halalkan saat itu juga sebelum datang hari kiamat. Kenapa? Karena kalau sudah kiamat tiba, waktunya hisab nanti betul yang Bapak sampaikan. Kalau kita berbuat zalim, kita banyak amal ibadah kita, maka buat membayar kezaliman itu, pahala kita diambil, diberikan kepada orang yang kita zalimi. Habis sudah amal kebaikannya, tapi kezalimannya masih ada. Bagaimana? Maka dosa-dosa orang yang terzalimi, kita zalimi, dipindahkan. Fahumilah ya, maka kemudian ditanggung oleh orang yang berbuat zalim. Alhamdulillah. Maka saat itu juga kata
diampuni oleh Allah, ada zalim yang tidak diampuni Allah, dan zalim yang tidak dibiarkan bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini yang agak repot, yaitu zalim kepada sesama saudara dan lain sebagainya. Nah, rasa-rasanya malu buat mengungkapin kalau saya buat zalim, banyak cara. Allah itu nggak mau membuka aib orang. Maka kata Nabi, siapa orang yang menutupi aib seseorang, aibnya akan ditutupi oleh Allah. Banyak cara, banyak cara. Nabi itu luar biasa. Saya sampaikan bagaimana melakukan. Ketika lagi jalan begini, habis sholat maghrib, ngobrol, majlis al-wahab. Tiba-tiba ada yang ngeluarin bunyi. Wah, kalau butuh itu gerak-gerak gede kecil. Gede. Tutup mulut para sahabat. Wah, ada yang kentut nih Rasul. Bantu ditunjukkan. Kamu ya. Enggak. Akhirnya nggak ada yang ngaku. Malu itu. Nih, kira-kira berpikir nyium ngomong nih. Sekarang. Aman berarti ya. Kemudian kata para sahabat, tungguin. Ntar azan. Ya. Azan isya. Pasti dia kan dulu. Betul kan? Kelihatan nih, pasti dia yang kentut tadi. Kita bully, bahasanya bilang. Ya. Nabi itu luar biasa nutupin aib orang. Wahai para sahabat, azan isya sebentar lagi. Semuanya takbir dulu, semuanya berbahagia. Enggak ada satupun yang enggak berbahagia. Termasuk saya akan memperbahagia. Lah, ada sahabat, wah, kalau begini enggak tahu mana saya kentut ini. Itu ditutupin aibnya oleh Nabi, Pak. Nah, maka kalau kita merasa dizalimi, kira-kira dia datang, walaupun lebaran sekedar minta maaf, walaupun hanya di lisan saja, kita sebagai yang berdosa maafkan. Ya. Kalau kita yang merasa menzalimi, merasa malu, dia rajin sholat nih. Kan biasanya kalau dia sholat, Allah, di situ momen maaf. Sekedar itu dimaafin ya. Mudah-mudahan Allah dengar, dicatat malaikat, diselesaikan di situ. Ya. Cuma kan terkadang ya, ego kita yang lebih besar, ngapain saya minta maaf? Itu yang repotnya, susah ya Pak ya. Kita turunkan ego kita, ayo kita maafkan, gitu ya. Karena bukan karma dalam Islam, tapi sunnatullah. Sunnatullah itu berlaku. Kita berbuat jahat, maka Allah mungkin akan memberikan sesuatu kepada kita sebagai balasan. Begitu juga, kalau kita melakukan perbuatan baik akan dibalas. Jadilah Bapak Ibu berbuat baik saat ini, dan kalau nanti kapan Allah akan atur konsepnya, akan menerima kebaikan pasti. Saya sudah merasakan itu. Walaupun saya tidak tahu berbuat baik apa, saya tiba-tiba datang orang memberi lembaran uang itu seharga motor. Kalau saya mau cerita, bentuknya dolar kan? Ya Allah, dari mana saya melakukan perbuatan baik? Saya bilang, kok bisa ada orang tiba-tiba, Ustaz, saya mau main ke rumah malam-malam, ini ada titipan dari keluarga. Saya buka pagi-paginya, itu dolar 15 lembar, 100 dolar, berarti 1.500. Tinggal dikali aja 15 lembar berapa? Nah, ntar ambil dah. Ya. Masa lagi nunggu nih, mana lagi ada kayak gitu? Enggak ada, karena itu tadi Allah akan atur. Ya, di situ sunnatullah. Jadi Bapak Ibu maaf sekali ya, jika ada kezaliman yang pernah kita lakukan, selesaikan. Ya, sambil kita juga berdoa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu terselesaikan. Sehingga nanti amal baik kita akan diambil, dosa orang enggak kita pikul. Berat. Amal kita udah sedikit, kita pikul dosa orang. Kan repot. Itu karena kita lepas. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Dari Pak Ibu ada yang bertanya mungkin.
ibu-ibu atau dari bapak-bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, izin bertanya, dalam satu hadis pernah dijelaskan bahwa banyak penghuni dari neraka itu adalah wanita. Ya, banyak penghuni dari neraka itu adalah wanita. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara kita sebagai wanita, terutama wanita muslimah, untuk bisa masuk surga, terutama masuk surga tanpa hisab. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi terkait zakat, kasih anak yatim maupun keluarga. Bapak Ibu, zakat yang wajib itu 8 asnaf. Bapak Ibu pasti sudah dengar, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, itu ya. Kemudian apa lagi? Mu'alaf fisabilillah. Kemudian apa lagi? Wah, bukan zakat ya. Ghorimin, Rikoh, Ibnu Sabil. Ada nggak anak yatim itu? Kok diem sini? Jadi begini, fakir ini yang paling membutuhkan. Beda miskin, beda fakir. Dalam kitab fikih, misalnya Kasyifatus Sajjad, karangan Syekh Nawawi Al-Albani, beliau menjelaskan kategori fakir, kategori miskin. Fakir itu sama sekali buat dirinya aja susah. Tapi kalau miskin itu sehari sekali ada, entar enggak ada. Bagaimana kata? Jadi yang kita dahulu fakir, mana yang fakir cari. Kalau dia double, maksudnya ya double golongan gitu ya. Mudah fakir, mudah juga dia yatim, itu apa? Kalau ada keluarga kita duafa, fakir, kita bukan. Ini terkadang mengumpul di satu tempat. Bapak Ibu kalau mulai zakat itu pengen langsung, karena memang itu sunnah bagus. Afdolnya, doanya apa afdolnya? Kasih langsung kepada ustadznya. Enggak lewat ambil zakat, kumpul di masjid apa, tapi langsung. Itu kumpul ke satu orang misalnya, boleh nggak ya menurut saya? Nah, selama 8 asnaf itu berikan, dia berhak mustahil berikan. Tapi saat ini menurut saya bagusnya kumpulkan kemana? Nah, supaya nanti diberikan rata. Tapi yang juga perlu lihat nih, bahwa misalnya dia ini kira-kira agak antara fakir dan miskin gitu. Berarti kan yang paling membutuhkan fakir. Yang paling banyak dapat justru mana? Si miskin, si fakir. Akhirnya nanti timbul kecemburuan. Tujuan daripada zakat sebenarnya kan memperkuat ekonomi umat, supaya tidak ada orang miskin, orang fakir di antara kita. Maka yang kaya itu yang punya tanggung jawab. Kata ini milik siapa Bapak Ibu? Milik kita atau milik Allah? Ayo benar. Bapak Ibu punya ekor gak? Itu milik Bapak Ibu atau milik Allah? Ya. Jadi gitu Bu ya. Lihat posisinya, urutan itu ada dalam daftar asnaf, dan juga lihat mana yang paling membutuhkan. Kalau
dia fakir juga, dia miskin juga, lagi dia anak yatim juga. Ternyata dia juga itu fisabilillah, dia sedang belajar. Wah, anak itu double kebaikan. Karena dia banyak kemuliaannya di situ. Selain kita membayar kewajiban kita zakat, kita juga ternyata mendapat kemuliaan karena kita menyayangi anak yatim dengan dunia. Anak kata Nabi Muhammad yatim akan ada. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Bapak Ibu, tangannya coba begini, terus dijauhin. Sejauh mana kira-kira? Tarik sampai jauh, nggak bisa jauh-jauh, dekat sekali dengan Nabi. Kenapa? Nabi merasakan saya jadi anak yatim. Kebetulan saya yatim. Ya, Bapak Ibu kalau yatim dia nanti dia maka prioritas saja. Mudah-mudahan itu jadi afdoliyah, karena kita melihat prioritas. Siapa yang paling berhak, siapa yang paling membutuhkan. Yang kedua, ini pertanyaan berat nih Bapak-bapak ya. Di neraka itu banyak kan yang perempuan. Maaf Ibu ya, ini bukan diskriminasi ya. Emang begitu. Kenapa? Banyak persoalan. Tapi yang Bapak-bapak jadi merasa bangga jangan. Wah, berarti saya ini masuk surga saja. Bukan. Justru gara-gara perempuan kita bisa jadi masuk surga. Saya punya cerita itu yang seorang wali, dia nggak tahu kalau dia diangkat menjadi wali. Masih ada waktu, lanjut ya. Aman dulu ya, lanjut ya. Dia nggak tahu kalau dia jadi seorang wali. Dia tahunya itu ketika dia izin sama istrinya, Bu, saya mau itikaf ya di masjid. Saya sederhana saja. Saya mau itikaf ya di masjid. Itikaf apa lari dari saya nih? Itikaf Bu. Ya apa? Silahkan. 3 hari beliau mau itikaf. Ketemu sama jamaah. Kata, boleh nggak saya gabung itikaf di sini? Boleh. Tapi ada syaratnya. Setiap hari kita bergantian. Karena ada bertiga. Yang tadi 2 sebelumnya sudah itikaf, datang yang 1 nih wali. Secara bergantian cari makan. Hari ini saya, hari besok teman saya, hari kemudian kamu. Siap. Karena nggak disediakan mas, harus cari makan. Pada waktunya dia cari jodoh. Saya tanya, kamu bisa dapat makanan bagaimana ceritanya? Saya wasilah kepada seorang waliullah. Siapa namanya? Sebut saja misalnya si Amin. Ibu tahu Amin? Nah, Amin namanya di seorang wali. Amin itu siapa? Waliullah. Tinggalnya di mana? Di Kampung Puri dekat Masjid As-Salam. Daerah Damai. Asal rumah saya sih. Kata saya, nama saya juga Amin. Dia kata yang wali. Kok bisa kamu berwasilah kepada dia? Itu seorang wali besar. Yang benar dia. Bagaimana dia bisa diangkat jadi wali? Gara-gara istrinya cerewet. Bapak,
Imam Samarkandi ditanya, ketika seorang anak ditinggal mati kedua orang tua, cuman bagaimana saya mau berbakti banyak sedekah atas nama orang tua, sambung tali silaturahim orang tua, teman-teman rekan-rekannya datengin lebaran, datengin kerabat-kerabatnya, sambung, ya, insya Allah itu bisa membuat kita. Suami bakti kepada suami, bapak ibu, kata Nabi, kalau dibolehkan seorang manusia sujud kepada manusia, la'amar, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada seorang suami. Ibu mau nggak boleh ceritain gitu? Ibu kenal Siti Atiyah, Siti Mutiara. Sudah pernah dengar cerita Siti Mutiara? Belum? Boleh saya ceritain? Ini udah jenuh nih. Lanjut ya. Siti Mutiara itu baktinya luar biasa. Sama. Jadi lagi ngobrol begini, Sayyidah Fatimah sama Nabi, letuk Sayyidah Fatimah, wahai ayahku Rasulullah, kira-kira dari golongan perempuan siapa yang pertama masuk surga? Kata Sayyidah Fatimah, pasti saja. Tapi kata Nabi, nih, enggak, bukan. Siapa? Ada tuh, namanya Siti Mutiara. Di mana rumahnya? Sayyidah Fatimah kaget. Di perumahan daerah Damai. Saya datengin, kata Sayyidah Fatimah, karena saya ini anak Rasul. Perempuan satu-satunya, masa saya bukan pertama golongan yang akan masuk surga? Karena saya ini paling bakti sama Rasul. Enggak ternyata. Tapi Siti Mutiara itu, Sayyidah Mutiara didatangi. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah binti Rasulullah. Saya Fatimah, anak perempuannya Rasul. Oh iya, mau apa? Boleh nggak saya silaturahim? Saya mau ngobrol-ngobrol. Mohon maaf, saya belum dapat izin dari suami menerima tamu. Kalau mau besok ya. Nanti saya izin dulu suami saya pulang. Oh baik kalau gitu. Izinlah tuh Siti Mutiara kepada suaminya. Boleh. Ternyata Sayyidah Fatimah bawa Hasan Hussein. Ini anak karena nangis mulu, ajakan digendong kiri kanan. Tok. Siapa? Saya Fatimah. Oh Fatimah. Boleh nggak saya masuk? Boleh. Dengar ada suara. Loh, kamu sama siapa? Sama anak saya. Maaf. Saya baru izinnya kamu doang nerimanya. Hasan Hussein saya belum ngomong. Kalau mau, ya sudah balik lagi. Balik lagi Pak. Akhirnya nyampe lagi. Sudah jam 12 teng, Sayyidah Fatimah baru nyampe. Dikit lagi lohor. Dikit lagi suaminya pulang. Disuruh duduk, Sayyidah Fatimah duduk, silakan duduk, dikasih air. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa nemenin dulu ini. Kenapa? Suami saya sebentar lagi pulang dari kerja. Oh begitu. Ya nggak apa-apa, ditinggal. Disiapkan segala macamnya. Ditaruh air di tempat tidur, di ember, di meja makan sudah disiapkan. Ditaruh di kursi satu. Jadi ada satu kursi buat dia, satu kursi buat suami, satu kursi buat dia. Diperhatiin saja. Udah. Pas kebetulan suaminya lambat pulang. Boleh nggak saya bertanya? Ya udah nggak apa-apa. Karena saya sebentar lagi suami saya udah pulang. Itu kenapa kamu nyiapin air di depan pintu? Kalau sampai suami saya datang, saya lapis geraknya, kakinya, dicium. Allah wangi bantu kepada bapak ibu nanti suami pulang ya. Lapis tuh ya, cium. Wah, bentar nih Pak.
nih bapak nih ya, ketika pulang kerja bapak ibu udah siap makanan, di situ ada sapu, ada pecel, ada rotan nggak? Ini suami pulang, bu, salah, perut lapar bapak ini, baru nyampe pulang udah masuk kunci aku itu, ya gitu ya, udah sampai di tempat makan. Ini makan tahu tempe doang, udah ada, alhamdulillah, syukur masakin. Gitu Pak ya? Makan tahu tempe dulu, wah, segala macam gitu ya. Ini mungkin apa ya, santai, tapi mungkin dari situ Bapak Ibu, dari hal kecil itu ternyata mungkin Allah bisa masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan amal kita yang membuat kita masuk surga, tapi rahmat. Maka untuk mengundang rahmat Allah kita beramal, gitu ya. Jangan disalahartikan. Oh kalau gitu nggak perlu kita beramal, karena rahmat Allah masih surga. Untuk menyebut rahmat Allah ya kita harus beramal. Jadi banyak lahan Bapak Ibu ya buat mendapatkan surga dari suami. Suami pun banyak lahan dari istri. Suami banyak mendapatkan. Bapak Ibu ketika Bapak saya terima, ini jangan bilang ente. Saya terima kalau ada satu mobil itu saya terima, semuanya harus terima. Termasuk menjaga ibu keluarga, dosanya kita yang tahu. Karena nanti Bapak Ibu bisa interupsi sama Allah. Ya Allah, saya nggak ikhlas suami saya masuk surga tapi saya masuk neraka. Oh kenapa? Di dunia saya nggak dibimbing. Suami saya asli ke masjid nggak cari nafkah. Saya dibiarin gitu saja. Saya nggak dibimbing, anak saya nggak diperintah dan sebagainya. Nggak bisa. Jadi boleh interupsi ya. Nah, gitu ya. Jadi banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan jawaban terakhir saja karena mengingat waktu Bapak Ibu semua. Baiklah, dengan berakhir jawaban dari guru kita mengenai pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula kajian ilmiah kita pada sore hari ini. Dan dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa ada banyak kunci surga yang bisa kita pilih untuk bisa memasuki surga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat membawa kita ke surga. Maka berbuat baiklah dan senantiasa ikhlas dalam menjalankannya. Alhamdulillah kita mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Khairul Anwar Ahmad Yasin yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Doakan kami Ustaz agar kami dapat istiqomah mengamalkan ilmu dan dapat ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada hamba Allah yang sudah menyumbang konsumsi pada hari ini, dan juga terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah datang meluangkan waktu. Semoga Allah membalasnya dari pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC dan moderator mohon maaf apabila pada rangkaian acara pada hari ini terdapat kekhilafan. Dan sebelum acara kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Ustaz boleh dipimpin doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah wa al-Yasin serta al-Fatihah ya Allah.